Selamat pagi Mbak Liu dan teman-teman. Saya Christian Pasius Patemuan. Di sini akan mempresentasikan hasil UAS saya. Nah, jadi topik yang akan saya bawakan pada UAS ini adalah topik mengenai McD Sarinah dan PSBB. Jadi, beberapa waktu lalu masyarakat tuh sedang ramai membicarakan soal hal ini, soal McD Sarinah. McD Sarinah akhirnya tutup. Nah, jadi pada waktu penutupan itu diadakan semacam seremoni penutupan. Nah, cukup banyak orang datang pada waktu itu, pada awalnya emang sedikit. Mereka pesan makanan tapi tetap menerapkan social distancing. Tapi lama-kelamaan orang-orangnya semakin bertambah dan akhirnya timbul keramaian. Nah, isu ini jadi ramai dibicarakan di media karena sensitif. Di masa PSBB ini ada-ada aja orang yang kumpul bahkan sampai timbul keramaian. Nah, selain itu isu ini ramai dibicarakan juga karena orang-orang merasa kecewa karena tempat itu tutup karena dirasa punya banyak kenangan di sana. McD Sarinah adalah tempat yang menurut mereka tempat bersejarah dan punya banyak kenangan seperti itu. Nah, di sini topik ini McD Sarinah dan PSBB akan saya analisis dengan 3 materi yang udah kita pelajari, yaitu internet dan media sosial, lalu ada fungsi dari media, dan juga mengenai teori agenda setting. Nah, jadi yang pertama media sosial. Nah, seperti yang kita tahu media sosial kan di Indonesia banyak penggunanya, di mana-mana juga banyak penggunanya. Jadi apapun yang masuk ke media sosial itu bakal dengan mudah tersebar kemanapun. Jadinya dia dapat menjangkau masyarakat yang luas. Nah, jadi pada waktu itu berita ini kan awalnya muncul di Twitter seperti ini contohnya. So long and good night McD Sarinah. Ini muncul di Twitter, kemudian dengan gampangnya tersebar kemana-mana, bahkan sampai akhirnya menjadi trending topik. Nah, selain itu di media sosial ini kan banyak orang yang menanggapinya karena nggak suka kayak gitu, karena bisa-bisanya terjadi keramaian padahal kita sedang menjalani PSBB, dan apakah orang-orang ini nggak takut sama virus corona kayak gitu. Dan jadi di sini masyarakat netizen bisa menyuarakan pendapatnya di sini. Jadi mereka melakukan yang namanya virtual demokrasi. Jadi mereka menyuarakan pendapatnya melalui media sosial ini. Nah, jadi yang akan saya bahas selanjutnya adalah literasi media, dari fungsi media. Nah, jadi literasi media itu media memberikan pesan untuk memengaruhi khalayak, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dengan diberitakan yang berita mengenai McD Sarinah ini di berbagai media, di berbagai surat kabar online dan lain-lain, diharapkan masyarakat tuh bisa lebih tertib lagi dalam menjalani PSBB ini. Selain itu kemarin ada yang bilang pemerintah kerjanya gimana sih? Kok kayak nggak diambil tindakan? Lalu muncul berita kan mengenai kalau McD Sarinah ini pihak manajemennya akhirnya dikenai denda sebesar 10 juta. Nah, jadi di sini media ingin memberitahukan kepada masyarakat kalau mereka tetap keluar, nanti mereka bakal bisa tetap kena denda, dan mereka juga ingin memberitahu kalau lebih tertib lah dengan kondisi kita saat ini kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya akan saya bicarakan adalah mengenai teori agenda setting. Nah, jadi secara garis besar teori agenda setting itu adalah di mana media itu bisa menyusun prioritas berita yang akan mereka angkat. Lalu kemudian berita tersebut bisa menjadi pembicaraan oleh publik. Nah, jadi berita mengenai McD Sarinah ini menurut saya adalah agenda setting. Jadi ada kasus-kasus lain yang bisa diangkat oleh media. Ada berita-berita lain, tapi berita ini mereka angkat karena mungkin berpotensi memiliki bisa dibicarakan oleh publik. Kayak awalnya berita ini udah viral di Twitter, udah menjadi trending topik, dan juga belakangan diketahui kalau ada YouTuber juga yang bikin konten di sana yang bisa bikin berita ini makin naik. Nah, ada juga berita lain kan mengenai yang biasanya ditampilkan mengenai pasien COVID ada berapa, jumlah yang sudah meninggal, jumlah yang sudah terinfeksi, tapi berita ini bisa naik dan menutup berita lainnya. Menurut saya berita ini adalah berita dengan agenda setting. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.